Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan buat ajaib dalam kehidupan setiap kami. Kami menjalani hari-hari hidup karena kasih, karunia, karena kebaikan Tuhan. Dan keajaiban-keajaiban besar boleh terjadi. Kami menikmati karya Tuhan yang ajaib. Dan malam hari ini kami berkumpul. Kami mau siapkan hati, kami buka hati ini untuk terima firman Tuhan. Telinga yang mendengar, mata yang melihat, dan hati yang terbuka. Tuhan bicara buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Oke. Mati ya. Oke. Ya, baik. Saya tidak usah pakai mic ya, sepertinya baterainya sudah mau habis. Ya. Oke, Ibu-ibu, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar, dan saya berburu dengan waktu karena kita juga nanti sebentar ada acara. Dan mari kita belajar bersama-sama tentang satu tema kebenaran firman Tuhan. Kita lihat apa yang kita mau pelajari bersama. Satu kata yang saya percaya setiap kita sudah sering mendengar, yaitu kata berlutut dan berdoa. Kata ini sudah bukan kata yang asing, berlutut dan berdoa. Tetapi jujur harus dikatakan bahwa walaupun kata ini sering terdengar, tetapi kata ini hanya menjadi bagian di alam pikiran semata. Adanya hanya di alam pemikiran, hanya ada di alam akal. Tetapi di realitas, di tindakan, itu seringkali berlutut dan berdoa tidak menjadi prioritas. Tidak menjadi wujud nyata dari kehidupan keimanan kita. Nah, hari ini kita belajar ya, Lukas pasal 22 ayat 41. Coba lihat Lukas pasal 22 ayat yang ke-41. Alkitab berkata begini, dan ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Siapa ia di sini? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah pelajaran yang berharga tentang berlutut dan berdoa. Kalau kita menjalani kehidupan ini, tentu memang hidup ini akan penuh dengan beban. Ada masalah-masalah yang kita hadapi. Betul? Ada ibu-ibu yang saat ini, sore ini sedang datang di tempat ini tidak bermasalah. Setiap kita pasti menghadapi masalah. Betul? Masalahnya beda-beda. Ada masalah karena keuangan, masalah karena anak, masalah karena pekerjaan, masalah karena bisnis, masalah dengan penyakit, masalah dengan apa saja bentuknya. Dan selama manusia hidup pasti akan ada masalah. Tapi persoalannya sekarang adalah, perhatikan yang diwarnai kuning. Ketika beban hidup itu terasa berat, pertanyaan pentingnya, kita mau lakukan apa ketika beban hidup itu terasa berat? Ketika kita menjawab ini secara rohani, atau ketika kita sedang hadir di gereja, dengan hadir di lingkungan pergaulan sehari-hari, akan ketemu jawaban yang berbeda. Ketika di gereja, pasti akan memberikan jawaban yang rohani. Ya tentu saja saya harus berdoa, cari Tuhan. Tetapi ketika kumpul dengan lingkungan yang tidak rohani, belum tentu solusinya adalah cari Tuhan. Kita akan bicara tentang jalan keluar yang lain.
Tapi hari ini ketika beban berat terasa berat, ada satu pelajaran berharga yang tadi kita baca ayatnya di awal, teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan teladan yang indah, ia berlutut dan berdoa. Jadi mulai hari ini mari berlutut dan berdoa, jangan hanya disimpan di pikiran, jangan sampai hanya sekedar pengetahuan. Ya, saya tahu tentang berlutut, saya tahu tentang berdoa, tetapi jadikan realitas, jadikan itu tindakan nyata, tindakan real kita. Bukan hanya pada saat beban berat datang, bukan hanya ketika masalah persoalan datang, tetapi jadikan sebagai sebuah aktivitas harian kita. Setuju? Jadi aktivitas harian, Bu. Sebab tidak banyak orang percaya menjadikan berlutut dan berdoa itu aktivitas harian. Berlutut dan berdoa itu seringkali jadi aktivitas apa? Aktivitas ketika sudah kepepet. Aktivitas ketika sudah terasa tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi penolong yang bisa diandalkan. Tapi mulai hari ini belajar dari Tuhan Yesus, berlutut dan berdoa jadikan aktivitas harian. Kenapa? Karena kalau tidak, kita nggak akan bisa kuat. Tuhan Yesus sendiri, kalau kita belajar baca dalam Alkitab, waktu yang dia habiskan ketika dia turun ke bumi ini, menjalankan kehidupan di bumi ini, waktu yang paling banyak dia habiskan adalah beribadah, bersekutu, berlutut dan berdoa. Di awal pagi-pagi buta, dia bangun, dia berlutut, dia berdoa. Lalu kemudian setelah malam sepi, tidak ada orang, dia berlutut, dia berdoa. Tapi heran ya, hari-hari ini, coba tebak ibu-ibu, ibadah apa di gereja, jenis ibadah apa di gereja yang jumlah kehadiran jemaatnya itu sedikit? Ibadah apa kira-kira, Bu? Wah, kenceng. Ibadah doa, kehadirannya sedikit. Tapi coba kalau ibadah ucapan syukur. Apalagi kalau ada makan-makan. Wah, pasti. Kenapa ya? Karena berlutut dan berdoa tidak jadi aktivitas harian. Berlutut dan berdoa jadi aktivitas kepepet. Jadi aktivitas kepepet. Kalau sudah mendesak, baru ingat. Tapi kalau sudah tidak mendesak, berlutut dan berdoa bukan jadi aktivitas harian. Ternyata kalau kita berlutut dan berdoa, itu bukan hanya sekedar meminta-minta sama Tuhan. Karena pengertian orang percaya, orang beragama, seringkali menganggap bahwa doa itu meminta sesuatu kepada Tuhan. Pantas. Kalau pengertian doa itu meminta sesuatu kepada Tuhan, pantas. Kalau dilakukannya tidak jadi aktivitas harian, tapi jadi aktivitas kepepet. Karena meminta. Pertanyaannya, kalau tidak ada permintaan, dilakukan nggak? Enggak. Ya kan? Kalau nggak ada permintaan, nggak dilakukan. Karena ada permintaan, dilakukan. Baru cari Tuhan. Nah, makanya kita belajar apa yang dimaksud dengan berlutut. Berlutut ini bukan sekedar posisi tubuh seperti kita berjongkok lalu melipat kaki kita berlutut ya seperti gambar di depan, tetapi berlutut itu bicara tentang sikap hati. Kalau kita melakukannya sebagai aktivitas harian, maka kita akan membiasakan diri punya sikap hati untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi berlutut dan berdoa bukan sebuah permintaan, bukan sebuah permohonan. Kalau ditanya salah nggak kita meminta, memohon? Nggak salah. Tapi level kekristenan kita itu kelihatan. Kalau cuman meminta, kira-kira ya kalau kita bandingkan dengan kehidupan di dalam keluarga misalnya. Ada seorang anak yang masih kecil dengan anak yang dewasa. Cara membedakannya dari mana, Bu? Umur? Iya, jelas dari umur. Tapi dari mana selain dari umur? Dari mana? Dari cara dia berkomunikasi. Yang satu, yang kecil hanya bisa merengek meminta. Tapi yang besar, kalau masih merengek dan meminta, pasti ibu-ibu akan memperlakukan beda dengan si kecil. Setuju?
Setuju nggak, Bu? Atau bingung? Pasti berbeda. Iya kan? Yang kecil dengan yang besar, kalau sama-sama meminta sesuatunya masih merengek, yang kecil masih ditoleransi, tapi yang gede, wah, ini ada yang nggak beres ini. Nah, coba bayangkan kalau kita sudah punya usia kekristenan yang begitu lama, tapi cara kita memperlakukan lutut dan doa itu sebagai sarana meminta, apa yang terjadi? Kalau Tuhan sebagai Bapa, kita kan sebagai anak. Dia melihat anaknya kok udah bertahun-tahun kok cuma mintanya ngerengek, minta. Kesel nggak, Bu? Kita kan kesel kan kalau punya anak yang harusnya bukan lagi levelnya meminta. Justru levelnya itu sudah dewasa, levelnya itu level memberi. Setuju? Levelnya memberi, bukan lagi meminta. Nah, karena aktivitas berlutut dan berdoa ini bukan jadi aktivitas harian yang dibangun sebagai sebuah hubungan dengan Tuhan, hanya sekedar aktivitas kepepet karena sebuah pergumulan, karena sebuah masalah, makanya doa itu nggak jauh-jauh dari meminta. Tuhan tolong saya, Tuhan jamah saya, Tuhan sembuhkan saya. Tapi kalau kita menjadikan aktivitas harian, nggak salah dengan meminta, tapi ketika kita menjadikan aktivitas harian, kita membangun hubungan, kita ngobrol sama Bapak kita. Kita ngobrol dengan Tuhan. Tanpa ada permintaan, kita ngobrol. Dia tahu nggak kita punya kebutuhan? Dia tahu. Tapi kita tidak ungkapkan secara seperti pada waktu sebelum kita paham bahwa yang namanya berlutut dan berdoa itu membangun hubungan. Kita datang hanya memberikan pujian dan penyembahan. Karena yang namanya berlutut bukan sekedar posisi tubuh, tetapi sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Allah. Saat lutut kita turun ke tanah, hati kita naik ke hadirat Allah. Kalau kita terbiasa dengan membangun hubungan dengan Tuhan, yang namanya memohon meminta itu levelnya sudah tidak lagi porsinya lebih banyak. Kita akan lebih banyak porsi minta sama Tuhan, bukan lagi minta supaya Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup saya. Tetapi kita minta supaya Tuhan berikan saya hikmat, Tuhan berikan saya kemampuan, Tuhan berikan saya pengurapan, berikan saya kuasa untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa menghadapi. Jadi yang selesaikannya siapa? Tuhan? Bukan. Tapi Tuhan berikan kesanggupan buat kita. Yang selesaikannya bukan Tuhan, tetapi kita. Dan Tuhan berikan kesanggupannya kepada kita. Nah, jadi saat kita berlutut dan berdoa, saat lutut kita turun ke tanah, hati kita naik ke hadirat Tuhan. Dan sebab itu, maka doa itu akan menjadi sebuah kekuatan. Doa akan jadi sebuah kekuatan. Doa bukan lagi menjadi sebuah tanda kelemahan, melainkan tanda kepercayaan. Ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa Tuhan lebih besar dari segala masalah kita. Orang yang berdoa adalah orang yang mengaku bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang kita punya. Bangun. Bukan jadi sebuah tindakan kepepet. Bedanya di mana sih kalau orang menjadikan berlutut dan berdoa aktivitas harian membangun persekutuan dengan Tuhan dengan tindakan kepepet, tindakan meminta? Perbedaannya adalah cara kita nanti memperlakukan Tuhan. Ketika kita hanya meminta Tuhan melakukan sesuatu, kita sedang memperlakukan Tuhan, maaf ya, tidak jauh beda seperti pembantu. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan ini, Tuhan buka jalan, Tuhan. Nggak salah. Tapi kalau terus dari tahun ke tahun cuman seperti itu, firman Tuhan mengajarkan sesuatu. Kita harus mengalami pertumbuhan. Bukan lagi minum susu, tetapi harus
makanan yang keras. Yang satu ketika cuman meminta-minta, itu akan memperlakukan Tuhan seperti pembantu. Tapi ketika kita berlutut dan berdoa menjadi aktivitas harian membangun persekutuan dengan Tuhan, kita sedang memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang agung, yang dihormati. Itu bedanya. Jadi kita membangun kehidupan ini. Yesus memberikan teladan. Yesus memberikan keteladanan ketika dia berlutut dan berdoa, menunjukkan bukan aktivitas kepepet. Karena Yesus sudah membiasakan diri membangun hubungan dengan Bapa dengan lutut dan doa, maka ketika masalah terbesar datang dalam kehidupannya, tapi Yesus takut kan? Dalam keadaannya sebagai manusia wajar. Dengan peluh keringatnya bertetesan seperti tetesan darah, kata Alkitab. Tetapi ada sesuatu yang hebat. Apa itu? Ia tidak melawan dengan kekuatan manusia, tetapi berserah pada kehendak Bapa. Itu nanti bedanya. Orang yang memiliki aktivitas hariannya dengan berlutut dan berdoa, dia akan memiliki kekuatan saat hidup tergelap dalam kehidupannya terjadi. Itu dia tahu bagaimana dia harus bertindak sebagai orang percaya. Dibanding dengan orang yang hanya memperlakukan Tuhan sebagai, ya mohon maaf ya kalau boleh saya katakan, seperti jin dalam lampu Aladin. Sok gosok keluar jinnya. 3 permintaan gitu. Jangan diperlakukan seperti jin Aladin. Tuhan itu bukan jin Aladin. Memang dia ingin mencukupi kebutuhan kita. Memang dia ingin menyertai kita. Tetapi jauh lebih besar daripada dia memenuhi sesuatu yang lahiriah, yang memuaskan jiwa. Dia ingin kita bercengkerama dengan pribadinya. Dia ingin kita komunikasi dengan Tuhan. Coba belajar berlutut dan berdoa. Ketika kita sudah membiasakan, kita akan menjadi seperti Yesus. Pada saat-saat pelik masalahnya, kita tidak melawan dengan kekuatan manusia, tetapi berserah kepada kehendak Bapa. Tapi kalau tidak terbiasa, kemungkinan besar akan ada timbul kekecewaan dan kepahitan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa Tuhan tidak adil? Saya sudah bertahun-tahun, berkali-kali ku berseru, mana Tuhan? Nggak ada pertolongan. Kecewa. Kenapa? Karena kita punya fokus berlutut dan berdoa itu sebagai aktivitas untuk melapor. Tuhan ini loh, saya punya kebutuhan, tolong saya. Dibanding aktivitas berlutut dan berdoanya membangun kehidupan manusia batinnya, manusia spiritual. Sehingga kita bisa berkata, oke, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Tapi kamu sedang susah, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ada saat di mana kehidupan ini seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ibu-ibu ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego? 3 orang yang dimasukkan dalam dapur api tapi nggak mati. Mereka tahu nggak ketika mereka nanti masuk dalam dapur api mereka tidak akan mati? Tahu nggak kira-kira Bu? Nggak tahu. Kalau tahu mereka nggak akan takut. Ya kan? Mereka akan tenang saja. Tapi walaupun tidak tahu, mereka takut nggak? Enggak. Apa buktinya mereka tidak takut? Dengan sebuah pernyataan kalimat begini. Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari dapur pelapian yang Tuanku Raja buat. Tetapi kalau Tuhan tidak mau ya, bukan tidak bisa. Beda. Tidak mau dan tidak bisa itu beda. Kalau tidak bisa berarti Tuhan nggak mampu. Tapi kalau tidak mau, Tuhan punya kemampuan nggak? Punya. Tapi keinginan dan kehendaknya bukan. Nah itu persoalannya kan. Mereka mengatakan seandainya Tuhan tidak mau melepaskan, maka dengar baik Tuanku Raja. Kami tidak akan
menyembah. Kami tidak akan berubah pendirian. Iman kami tetap kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan dijadikan bukan sebagai pembantu, tetapi pribadi agung yang dimuliakan. Belajar kepada Yesus, berlutut dan berdoa. Nah sekarang penerapannya dalam hidup apa? Ketika kita berlutut dan berdoa, ada 3 kunci penting yang kita perlu buat. Yang pertama, ketika kita berlutut dan berdoa, kita itu sedang belajar berserah. Orang yang bisa berlutut dan berdoa bukanlah orang yang sombong. Justru orang yang tidak mau berlutut dan berdoa, itu orang sombong. Sampai kapan kita andalkan kekayaan kita? Sampai kapan kita andalkan kepintaran kita? Sampai kapan kita andalkan posisi kita? Sampai kapan? Ya sampai nggak bisa nolong. Terus baru datang sama Tuhan. Aduh, Tuhan diperlakukan sebagai pribadi yang nomor sekian kalau begitu. Sampai kapan? Ketika kita berserah kepada Tuhan, berlutut dan berdoa. Ketika kita berlutut dan berdoa, kita sedang belajar berserah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berlutut dan berdoa, kita sedang menemukan damai. Jujur, damai itu seringkali manusia itu ingin ciptakan kedamaian itu dipengaruhi oleh faktor dari luar dirinya. Sengsara, Bu. Makanya saya seringkali bilang sama mama, jangan ciptakan kedamaian dituntut dari luar dulu. Kondisi keadaan yang kelihatan di luar itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kecewa. Tidak bisa damai sejati. Percayalah. Sekali mungkin kita bisa. 2 kali nggak bisa terjadi seperti yang kita mau. Lalu ketika terjadi seperti yang tidak mau, seperti yang kita tidak inginkan, kita kecewa. Tapi ketika kita menemukan kedamaian itu dari dalam diri, mau keadaan luar seperti apapun kacaunya, mau keadaan luar seperti apapun kondisinya tidak menguntungkan, tapi di dalam ada sebuah kekuatan yang sudah terbentuk. Dan orang yang menerapkan kehidupan yang berlutut dan berdoa, dia akan menemukan kedamaian itu. Tidak percaya? Praktekkan. Saya sampaikan ini baru teori. Memang setiap khotbah itu baru teori, Bu. Tapi khotbah itu akan jadi praktek atau teori, itu tergantung kita. Logos itu akan jadi rema atau jadi tetap logos, itu tergantung kita. Jadi setiap khotbah, siapapun yang menyampaikannya, itu masih bentuknya teori. Enak kan kedengarannya? Enak. Saya pun yang menyampaikannya, oh enak aja lu, gampang lu ngomong. Iya memang gampang ngomong, betul. Khotbah itu masih teori. Tapi akan jadi praktek atau tidak, kembali kepada diri kita masing-masing. Kita mau jadi pelaku atau cuma jadi pendengar. Coba lakukan, membiasakan. Kita akan temukan damainya beda. Saat kita punya damai bukan dipengaruhi oleh keadaan luar kacau balau, kita masih punya ketenangan. Tapi kalau keadaan dalamnya nggak diberesin, keadaan luar tenang pun akan tetap kacau. Kenapa? Karena dalamnya kacau. Karena dalamnya berantakan. Tapi kalau dalamnya beres, benar, keadaan kacau tidak terpengaruh. Kenapa? Di dalamnya benar, di dalamnya beres. Dan yang ketiga, penerapannya dalam hidup, ketika kita berlutut dan berdoa, kita menerima kekuatan. Beda. Saya berani pastikan orang yang membangun kehidupan dengan lutut yang berdoa, dengan orang yang tidak pernah membangun hidup dengan lutut yang berdoa, itu beda. Cara dia berhadapan dengan masalah, cara dia ngomong, cara dia bertindak, cara dia memperlakukan keadaan dan kehidupan, beda. Pasti beda. Bedanya di mana? Ya kalau diuraikan panjang. Saya harus sampaikan secara cepat poin-poin ini. Ya, tapi paling tidak 3 penerapan ini. Ketika kita berlutut dan berdoa, kita belajar berserah, kita menemukan damai, kita menerima kekuatan. Dan yang terakhir,
Mari kita renungkan secara pribadi. Kalau hari ini kita sedang merasa lemah dan tak tahu harus berbuat apa, maka kalimat yang warna merah, mari ucapan sama-sama, 1, 2, 3, kebaca Bu. 1, 2, 3. Jangan menyerah. Bagaimana cara jangan menyerah? Berlututlah dan berdoa. Sebelum menjerit kepada suami Bu, sebelum menjerit kepada orang yang terdekat, jeritlah kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan, Engkau Tuhan memberkati. Terus? Tuhan. Amin. Satu-satunya. Kalau dengar lagunya sih enak ya. Tapi ketika mempraktekannya, benar nggak satu-satunya? Tidak mungkin jadi satu-satunya kalau tidak membiasakan dalam aktivitas harian. Kalau satu-satunya, ada yang lain nggak? Nggak boleh ada yang lain. Kalau satu-satunya, ya nggak boleh ada saingan. Tapi jujur, yang benar itu satu-satunya atau dua-duanya? Dua-duanya. Ya, jangan menyerah. Dengan cara apa? Berlutut dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran yang kami terima malam hari ini. Tuhan, dalam setiap keadaan, dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup ini, kami mau belajar seperti firman Tuhan yang ajarkan kepada kami malam hari. Beri kami kesanggupan untuk kami membangun kehidupan dengan lutut yang berdoa seperti Tuhan Yesus. Membangun kekuatan batinia, bukan membangun kehidupan dengan keadaan sekitar kami yang harus terjadi sesuai dengan keinginan kami. Tapi kami membangun kehidupan manusia batinia. Tuhan, mampukan setiap kami, beri kami kuasa, beri kami pengurapan, beri kami hikmat, beri kami otoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.